Dalam kota besar atau dalam limbah, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah setia, ku mau cinta yang dicintamu. Kemana saja ku telah setia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Tolongku Tuhan, memikul salibmu. Tuhan pimpin aku sempurna. Dalam kota besar atau dalam limbah, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah setia, ku mau cinta yang dicintamu. Nah, saudara-saudara, saya akan berkhotbah dengan tema yang dicetak di dalam brosur. Bertobatlah, mengapa harus binasa? Ini adalah satu seruan baik dari para nabi maupun dari para rasul di dalam seluruh kitab suci untuk mengundang manusia kembali kepada Tuhan. Manusia yang dicipta oleh Tuhan setelah berbuat dosa, mereka berpaling, menyeleweng, membuang Tuhan, dan mengikuti iblis. Itu sebab Tuhan dari surga terus menerus kirim manusia dan berkata kepada manusia, "Return to me, O sinners. Repent ye and return to me. You should delight my way and you should walk in my guidance." Engkau harus berkenan kepada jalanku dan kembali kepada firman-Ku, karena aku mengasihi engkau. Tuhan berkata di dalam Nabi Yesaya, sepanjang hari, dari pagi sampai malam, aku melambai-lambaikan tanganku, memanggil orang Israel, kembalilah kepadaku. Tapi engkau tidak dengar. Engkau mengabaikan panggilanku. Sampai kapankah? Orang yang belum pernah menemukan aku, yang belum pernah mencari aku, mereka yang tak pernah mengenal aku berkata kepada mereka, di sini saya, di sini saya. Cinta Tuhan adalah cinta yang memanggil manusia kembali kepada Dia. Jangan kira engkau sudah dibaptiskan. Banyak orang sudah dibaptiskan, hatinya masih mengikut setan. Banyak orang sudah menjadi majelis, hatinya masih cinta uang,
Mencintai uang lebih daripada mencintai Tuhan. Banyak orang sudah menjadi hamba Tuhan, tapi hatinya belum berpikat kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya semenjak umur 17 menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Saya takut kalau satu hari saya menyeleweng, saya meninggalkan dan saya berpaling daripada Tuhan. Karena waktu itu meskipun saya kelihatan beres, kelihatan cinta Tuhan, tapi Tuhan mengetahui hati sanubari kita masing-masing. Amin. Tidak ada satu orang bisa mengkelabui Tuhan. Tidak ada satu orang bisa menipu Tuhan. Di luar Yesus tidak ada juru selamat. Semua ikut saya. 1, 2, 3. Di luar salib tidak ada cara menyelamatkan. Semua. Di luar darah Yesus tidak ada anugerah penebusan. Semua. Jika orang Kristen tidak pegang teguh dan tidak yakin sungguh-sungguh hal-hal yang penting seperti ini, buat apa yang kau menjadi orang Kristen? Saudara-saudara, itu adalah sebab Kapin diadakan di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai selatan, dari kota paling besar seperti Jakarta sampai desa paling kecil seperti Kuantilama. Seperti itu namanya kota yang engkau tak pernah pergi, Kutai, kota yang kecil yang hanya 3.000 penduduk, tapi yang datang itu lebih 1.500. Karena apa? Karena manusia perlu firman Tuhan. Alkitab berkata, man does not be very hungry simply because no bread. They are not thirsty simply because no water, but because no word of God. Manusia lapar bukan karena tidak ada roti. Manusia aus bukan karena tidak ada air, tapi karena tidak ada firman Tuhan. Saudara-saudara, selama 59 tahun lebih 7 bulan saya sudah berkhotbah. Tahun depan saya akan merayakan 60 tahun melayani firman Tuhan. Saya membuktikan satu hal, jikalau pendeta khotbah sungguh-sungguh setia firman Tuhan, tak mungkin gereja itu mundur. Tak mungkin orang Kristen itu tidur. Tak mungkin kerohanian kita menjadi gersang. Jikalau kita sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan, gereja pasti dibangunkan. Amin. Orang Kristen pasti dipuaskan. Amin. Dan orang-orang lain pun rindu dan mereka aus mau tahu apa khotbah yang disampaikan. Pada waktu saya umur 72, saya mendapatkan satu kesempatan yang tidak ada pada pendeta lain. Ada satu siaran stasiun TV yang mengizinkan saya berkhotbah, terus memberikan firman di dalam stasiun itu 1 hari 24 jam. Ini di seluruh dunia tidak ada. Ini anugerah Tuhan. Dan sesudah itu firman dikabarkan ke seluruh Indonesia melalui 3, yaitu Reform 21 yang berada sekitar Jakarta, cable TV. Lalu melalui siaran-siaran TV daripada lokal-lokal seluruh Indonesia. Dan ketiga, melalui streaming di mana engkau boleh menerima dengan internet. Selain itu kaset-kaset disiarkan di seluruh Indonesia dan juga di seluruh Tiongkok. Saudara tahu tidak, tempat yang mendengar khotbah saya, orang paling banyak dengar khotbah saya bukan di Indonesia. The country which people most listen to my preaching is not in Indonesia. Di mana ada? Di negara yang saya tidak boleh khotbah di situ, negara Tiongkok. Saudara mungkin tidak sadar, tidak pernah mengerti. Sekarang saya kasih tahu statistik. Orang Tionghoa yang sudah Kristen dari 70 tahun yang lalu 2,1 juta. Sekarang sudah menjadi 124 juta orang. Mengapa bertumbuh begitu keras, begitu banyak? Karena tekanan pemerintah menganiaya orang Kristen. Orang Kristen tidak bisa dianiaya.
Makin dianiaya, makin beriman. Amin. Makin dilawan, makin berani. Makin ditekan, makin mendal kembali. Waktu saya masuk umur 21, saya dengar khotbah seorang pendeta. Dia bilang karakter yang lemah seperti telur. Saya tidak ngerti. Telur lemah, telur kulitnya keras kok. Apa artinya? Orang yang karakter lemah seperti telur. Dia sambung lagi. Orang karakter keras seperti bola. Apa bola keras? Kenapa karakternya keras itu seperti bola? Oh, saya perhatikan lagi. Dia mengatakan, tolong pikir. Telur kalau dilempar apa? Langsung mencret. Itu telur. Bola kalau dilempar masuk mendal lebih tinggi. Betul tidak? Orang Kristen yang imannya lemah dihantam, dianiaya, langsung mencret. Orang Kristen imannya kuat seperti bola, dilempar, mendalnya lebih tinggi. Itu gereja. Amin. Gereja makin dianiaya, makin bertumbuh. Makin disiksa, makin berkembang. Amin. Saudara-saudara, saudara tahu tidak? Baru setengah tahun yang lalu saya baca satu makalah. Do you know how many Christians will be in China in another 35 years? Di dalam 35 tahun yang akan datang. Waktu itu sedang 2015. 15 tambah 35 berarti 2050. Waktu 2050 orang Tionghoa yang menjadi Kristen akan bertumbuh menjadi 240 juta orang. Lebih banyak dari orang Kristen di Amerika. Lebih banyak dari orang Kristen di Inggris, Prancis, Jerman, gabung. Lebih banyak dari orang Kristen seluruh Eropa. Orang Kristen di Cina akan bertumbuh menjadi 240 juta. Waktu saya membaca itu, saya ingin menangis. Saya berlutut dan berdoa, God, let thy will be done. This is the place I was born. Saya dilahirkan di Tiongkok. Saya mengalirkan darah Tionghoa. Saya mengharapkan orang Tionghoa menjadi orang Kristen. Saya juga mengharapkan orang Indonesia menjadi Kristen. Saya dilahirkan di sana. Saya dibesarkan di sini. Dua negara ini saya mencintai. Saya mencintai orang Tionghoa. Saya mencintai orang Indonesia. Tuhan berkata kepada Abraham, saya akan membakar Sodom Gomora. Jikalau ada 50 orang yang benar, engkau membakar. Jikalau ada 50 yang benar, saya tidak akan membinasakan Sodom. Bagaimana kalau semua 40? Saya tetap tidak akan bina. Bagaimana kalau 30-20? Ternyata Abraham tukang tawar. Seperti kamu beli babi terus tawar. Abraham juga terus tawar. Bagaimana kalau semua 10? Tuhan berjanji, if there are only even 10 righteous men in Sodom and Gomorrah, I will not punish. I will not let the city vanish. Allah berjanji. Dan saya berkata, let me be one of the 10 righteous men in this country. Maukah saudara menjadi orang ini? Berdoalah menjadi orang benar di negara Indonesia. Mau? Jawab mau? Maukah berdoa supaya Tuhan pelihara engkau jujur di dalam perdagangan, jujur di dalam hidup orang Kristen, jujur di dalam melayani Tuhan, jujur di dalam berkhotbah, jujur di dalam menjadi orang Kristen, jujur di dalam pergaulan, jujur supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya melihat situasi seluruh dia sedang berubah, tapi kerajaan Allah tetap selama-lamanya. Saya harap tempat di mana saya pergi, orang Kristen diperkuat imannya, ditanam sekerasnya di dalam fondasi kitab suci. Maka malam ini saya akan bicara tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara tahu tidak, Yesus Kristus di dunia 33 tahun setengah. Selama 33 tahun setengah, dia berbeda dengan semua pendiri agama yang lain. Karena orang budayawan, orang agamawan, kebanyakan baru terkenal setelah menjelang masa tua.
Abraham 175 tahun. Musa 120 tahun. Harun 123 tahun. Kongfucu 72 tahun setengah. Sakyamunis 80 tahun. Lao Tse lebih 80 tahun. Surah Aster 70 tahun. Semua orang budayawan, semua orang agamawan mempunyai usia yang cukup panjang, baru terkenal di dunia. Baru bisa mengajar apa yang mereka rasakan, kebenaran yang mereka alami dengan cukup berbobot untuk diterima oleh manusia. Kecuali Yesus. Waktu kita bandingkan, yang paling pendek umurnya adalah siapa? Yesus Kristus, 33 tahun setengah. Tapi apakah bedanya Yesus dengan semua pendiri agama yang lain? Waktu mereka mati, semua mati wajar. Mati tua, mati hormat. Hanya Yesus mati diperlakukan tidak adil. Mati disiksa. Mati digantung, mati terkutuk, mati dilakukan secara tidak adil, mati dipaku di atas kayu di Golgota. Yesus mati 33 tahun. Waktu itu dia hanya melakukan pelayanan agama 3 tahun setengah saja. Sudah tidak diberikan kesempatan hidup lagi. Divonis dan mati. Waktu Yesus dibunuh, saat itu Pilatus mengatakan, aku tidak menemukan dosa apa yang ada pada orang ini. Sesudah itu, lalu dia mengatakan, kalau saya mengalirkan darah orang ini, dosanya bukan pada saya. Lalu dia berusaha untuk mencuci tangan di hadapan semua orang. Aku tidak bersalah mengalirkan darah orang ini. Kalau engkau mau ambil dia, silakan. Saya mau melepaskan kepada Yesus. Tapi engkau mau pilih yang mana? Engkau pilih Yesus atau Barabas? Mereka berteriak, Barabas! Barabas! Kita tidak mau Yesus. Dan Yesus diserahkan untuk dipaku di atas kayu salib. Saudara-saudara, Yesus gagal. Selama manusia hidup, tidak ada orang lebih susah daripada dia. Selama manusia hidup, tidak ada orang lebih miskin daripada dia. Yesus dilahir bukan di rumah sakit, bukan di istana, bukan di kamar orang kaya. Dilahirkan di tempat binatang, paling miskin. Waktu engkau lihat Yesus mati tidak dikubur. Yesus mati tidak dikubur dengan peti yang besar atau di dalam kuburan yang mewah. Dia pinjam kuburan orang lain. When he was born in the place of the animal. When he was buried in the tomb of other. He didn't have any property. Dia betul-betul seorang proletariat yang sama sekali tidak uang, sama sekali tidak harta, sama sekali tidak warisan apa-apa. Jesus born as the poorest man, nothing possessed in his life. Yesus waktu mati tidak meninggalkan apa-apa. Bahkan ibunya sendiri harus dia titip kepada muridnya. Anak, lihatlah ibumu. Ibu, lihatlah anakmu. Yesus Kristus waktu dia mati tidak sukseskan apapun. Waktu Yesus mati belum tulis satu buku. Belum karang satu lagu. Belum bangun satu sekolah. Belum mempunyai reputasi yang besar. Yesus waktu mati di atas salib, dia boleh dikatakan gagal total. Tidak pernah tulis satu buku. Tidak pernah mengarang satu lagu. Belum pernah membangun satu gedung gereja. Belum pernah mendirikan satu sekolah. Belum pernah keliling dunia. Yesus waktu hidup di dunia begitu gagal, sehingga makannya pun ditolong, dibantu oleh orang wanita-wanita di Galilea. Yesus Kristus pada waktu dia lahir pun pinjam palungan. Mati pun pinjam kuburan. Secara manusia Yesus total gagal. Tidak pernah ada keunggulan apa-apa. Tapi heran.
Waktu dipaku di atas kayu salib. Dia mengatakan gagallah. Atau dia mengatakan genaplah. Yang mana? Dia mengatakan genaplah. Lalu saya mau tanya, apa yang genap? Apa yang sukses? When Jesus was on the cross, he said, it is finished. Artinya, I have completed. I have accomplished. Saya sudah menggenapkan. Saya sudah mensukseskan sesuatu. Hari ini saya khusus berkhotbah tentang apa artinya genaplah. Arti genaplah adalah satu kata di antara 7 kalimat yang diucapkan Yesus di atas kayu salib. Saudara masih ingat? Yesus mengucapkan 7 kalimat di atas kayu salib. Apakah 7 kalimat itu? Siapa yang ingat? Coba angkat tangan. Hah? Banyak orang Kristen tidak baca kitab suci baik-baik. Cuma dengar khotbah sembarangan. Akhirnya pendeta yang khotbahnya ngawur diterima. Khotbahnya menyeleweng dianggap bagus. Khotbahnya lucu diketawain. Dan mereka menikmati khotbah yang salah-salah. Sehingga zaman ini banyak nabi palsu naik mimbar. Banyak pendeta penipu telah diterima oleh Anda. Dan mereka memberikan khotbah yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya banyak orang Kristen imannya rapuh. Imannya goncang. Imannya juga ikut tidak bertanggung jawab. Saudara-saudara, saya tanya lagi. Yesus menyatakan 7 kalimat di atas kayu salib. Ada yang ingat? Berapa kalimat? Berapa? 7. Karena saya baru bicarakan. 7 kalimat itu kalimat apa? Pertama, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka berbuat. Kalimat kedua, janji kepada perampok dengan mengatakan apa? Dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini pun aku dengan engkau berada di dalam Firdaus. Janji yang paling indah. Ketiga, dia berkata kepada Maria, lihatlah anakmu. Lalu berkata kepada Yohanes, lihatlah ibumu. Mulai hari itu Yohanes menerima Maria yang sudah kematian anak di atas salib ke rumah dia, tinggal sama dia sampai mati. Saudara-saudara, kali keempat Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak dijawab. Allah diam, tidak menggubris, tidak menjawab. Yesus sendiri mengeluarkan tantangan kepada Allah dan tidak diperduli. Kalimat kelima, Yesus sendiri mengatakan, genaplah. Dan kali keenam, Yesus mengatakan, aku haus. Kali ketujuh, sebelum mati 1 menit, dia berteriak dengan menengadah ke atas, oh Father, I commit my life into your hands. Lalu dia putus napas hembus terakhir dan meninggal dunia. 7 kalimat ini menanggung arti teologis yang dalam sekali. Di mana saya sudah terbit satu buku 20 tahun yang lalu. 7 kata atas salib. 7 kalimat Yesus di atas kayu salib. Saudara boleh pesan di toko buku Momentum di Jakarta, di Surabaya, kalau masih ada stok. Nah saudara, hari ini saya memilih kalimat kelima, genaplah. Dalam bahasa Inggris, it is finished. Sudah selesailah. Seperti orang lari atau naik mobil atau mereka dengan segala upaya di dalam olimpiade. Selesai lari berapa ratus meter sampai titik finishing. It is finished. Sudah selesai. Yesus mengatakan it is finished. Dan bahasa Inggris diterjemahkan dari bahasa Greka. Artinya adalah tetelestai. Tetelestai artinya adalah it is completed. It is accomplished. It is already finished. It is now perfect. Sekarang sudah sempurna. Sudah selesai.
Saya menempuh jalan yang panjang. Sekarang sudah sampai kepada ending point. Sudah sampai pada finishing point. Itu artinya tetelestai. Sekarang saya mau mengkupas beberapa sudut apa artinya Yesus mengatakan it is finished. Pertama, waktu dia mengatakan kalimat ini, dia berkata kepada Allah Bapa. Berkata kepada Allah Bapa dengan kalimat, "Oh my Father, what you appoint me to do, what you delegate me to commit, what you want me to accomplish, I have already finished it." Bapa, apa yang kau suruh saya kerjakan, apa yang kau utus saya melengkapi, apa yang kau delegasikan saya untuk menggenapi, aku sudah melakukan segala kehendak-Mu. Aku sudah selesaikan tugas yang kau beri kepadaku. Tugas apa itu? Tugas memenuhi anugerah keselamatan. Semua tugas memenuhi anugerah keselamatan. Inilah hal yang tidak mungkin dilakukan oleh para nabi. Inilah sesuatu hal yang tidak mungkin dikerjakan oleh para rasul. Hanya Allah sendiri bisa kerjakan. Hal-hal yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah paling sedikit ada 4. Pertama, mencipta. Kedua, menebus. Ketiga, adalah mewahyukan kebenaran. Keempat, menghakimi dunia. Semua 1, 2, 3. Pertama, mencipta. Selain Tuhan Allah, tidak ada orang bisa melakukan. Kedua, menebus. Ketiga, mewahyukan kebenaran. Keempat, menghakimi dunia. Keempat hal ini dikerjakan oleh Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal sendiri. Hanya Allah bisa mencipta, termasuk Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Hanya Allah bisa menebus, termasuk Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Termasuk hanya Allah bisa memberikan kebenaran, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Hanya Allah bisa menghakimi seluruh dunia, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ini semua hanya bisa dikerjakan oleh Allah sendiri. Nah, mungkin Allah suruh orang mewahyukan kebenaran kepada gereja. Tak mungkin Allah suruh malaikat menciptakan langit dan bumi. Tak mungkin Allah memakai nabi untuk menebus dosa manusia. Tak mungkin Allah memakai para rasul untuk menebus dosa manusia. Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, semua ikut sekali. Dengar di bawah ini. Allah Bapa mencipta. Allah Anak menebus, Allah Roh Kudus mewahyukan. Semua. Lalu mengenai penghakiman, Allah serahkan kepada Anak. Ini tercantum di dalam Injil Yohanes pasal 12 bagian terakhir. For the day of the final judgment is given the privilege from Father to His own Son. Son will the one who is able, who is given privilege, who is powerful to judge all over the world. Hanya Anak yang diberikan hak untuk menghakimi seluruh dunia. Dari sini kita membuktikan Yesus adalah Allah. Pada waktu Yesus mati di atas salib, dia berkata kepada Bapa, "It is finished." Berarti what you appoint me to do, what you delegate me to accomplish, the salvation, the redemptive grace of God. Now I confess. Now I admit to you. Now I tell you, I had accomplished. Ini pertama. Apakah artinya genaplah? Pertama, rencana penebusan Allah yang diserahkan kepada Yesus Kristus sudah digenapi. Ini pertama. Kedua, apa artinya Yesus mengatakan genaplah? Ini arti yang kedua, berarti meremukkan iblis dan memusnahkan kuasa dia. Kekuatan ini saya sudah menyatakan, setan sudah saya kalahkan.
Siapakah yang mungkin mengalahkan iblis? Adakah malaikat yang mengalahkan iblis? Tidak ada. Maka malaikat daripada yang disebut Cherubium disuruh berlawan dengan iblis. Dan malaikat yang namanya Mikael berperang dengan iblis. Tapi tidak pernah catat Mikael menang terus menerus. Dan akhirnya setan sama sekali kalah. Cuma satu kali dikatakan di dalam buku Ibrani pasal kedua, Yesus Kristus sendiri datang ke dunia bersalut dengan daging dan darah. Inkarnasi. Ya. Inkarnasi, put on he himself the blood and the flesh body in this material world and purposely come to die. Dia datang sengaja untuk mati. Mengapa untuk mati? Untuk melenyapkan penguasa maut. Siapa itu? Yaitu iblis. He purposely come to die and he purposely come to conquer the one who is the ruler and the holder of the power of death. Setan yang menguasai penguasa setan itu akan diremukkan oleh Yesus, diperangi oleh Yesus dan dikalahkan. Jadi arti kedua waktu Yesus mengatakan genaplah, ya berarti I have already conquered. I have already defeated the power of Satan. Kuasa setan sudah saya taklukkan. Kuasa setan sudah saya kalahkan. Saya sekarang menang atas iblis. Semua bilang puji Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada orang apapun, tidak ada nabi siapapun, tidak rasul yang paling tinggi pun pernah melenyapkan kuasa iblis kecuali siapa? Yesus Kristus. Itu sebab Yesus mempunyai kemenangan. Kita tidak perlu takut. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Semua menyanyi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Semua dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Semua tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara-saudara, nanti selesai saya khotbah, saya akan panggil beberapa orang untuk diuji ya. Kamu dengar apa? Mau? Mau dengar? Mau uji? Dengar mau uji tak mau? Saudara-saudara, banyak orang Kristen terus dengar, tak pernah diuji. Maka gereja tak pernah maju, tak pernah mengerti, tak pernah ingat apa yang didengar. Yesus mengatakan tetelestai. Kenaplah? Pertama, dia mengatakan apa? Kepada Allah Bapa, anugerah penebusan saya sudah selesaikan. Amin. Kedua, Yesus berkata tetelestai kepada setan, kuasamu sudah saya hancurkan. Amin. Ini kedua. Ketiga, Yesus berkata tetelestai. Artinya apa? Artinya Taurat dan tuntutan keadilan Allah sudah saya lunaskan. Sama seperti hutangmu engkau tidak bisa bayar, engkau mesti masuk penjara. Lalu seorang berkata kepada engkau, sekarang saya tidak mau engkau masuk penjara, saya mau engkau bebas. Caranya apa? Saya bayar hutangmu. Maka Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan tetelestai. Kenaplah? Berarti dia datang menggenapi tuntutan Taurat. Di dalam Matius pasal 5, Yesus berkata, aku datang bukan mentiadakan Taurat, aku datang bukan memusnahkan Taurat, justru aku datang menggenapkan Taurat. Amin. Tidak ada seseorang seperti Yesus. Kenapa dia bisa menggenapkan Taurat? Karena barang siapa melanggar Taurat, itu orang berdosa. Barang siapa berhutang kepada Allah, dia pelanggar. Barang siapa pelanggar, orang berdosa. Upah dosa adalah maut, harus mati. Yesus yang tidak bersalah,
tidak melanggar Taurat, yang tidak harus mati, tapi dia sengaja mati karena dia yang tidak berdosa sanggup mengganti engkau dan saya. Itulah sebabnya the death of Jesus Christ is the death of substitution, the death of replacement. Kematian Yesus mengganti engkau. Kematian Yesus mewakili saya. Kematian Yesus membayar hutang kita. Saya adalah debtor. Saya orang hutang. Saya hutang kemuliaan Tuhan Allah. Saya hutang tuntutan Taurat. Saya hutang keadilan Tuhan. Saya hutang segala sesuatu yang bikin Tuhan susah karena saya. Saya orang yang hutang. Saya orang hutang kemuliaan Tuhan. Hutang daripada kesucian Tuhan. Hutang di kayu sune atau kebenaran dari Tuhan. Saya orang yang harus binasa. Tapi Yesus mengatakan, I come to accomplish. I come to accomplish, to replace you. I come to bear your own sins. I come to pay your debt. I come to accomplish the judgment and the righteousness demanded in the law of God. Semua yang dituntut tentang keadilan, semua yang diminta untuk penghakiman, semua hukuman yang harus jatuh kepada engkau, sekarang tanggung atas aku. Itu namanya adalah sesuatu substitutive the sacrifice. Satu macam pengorbanan yang bersifat mengganti engkau. Sekarang saya ambil contoh. Jika pendeta Lim Kok Han ada di sini, waktu dia berjalan, saya melihat dia jalan sini ke sana. Dia tidak perhatikan ada orang di belakang pohon pakai senapan mau membunuh dia. Saudara-saudara, waktu saya lihat di pendeta Lim Kok Han sedang jalan, lalu saya peluru itu sudah terbang hampir kepada dia, tapi dia tidak tahu. Saya yang tahu. Lalu karena saya cinta dia, saya tidak mau dia dibunuh. Akhirnya caranya apa? Saya lari keluar, saya sampai di satu tempat menantang sehingga peluru itu kena saya, masuk jantung saya mati. Lalu dia mengatakan, loh, Stephen Tong mati di depan saya. Pak Tong, ada apa? Ini jalan, jangan tidur di sini. Lalu saya sebelum mati, saya tunjukkan di sini ada lubang peluru dan darah dari jantung mencorot keluar. Dia mulai mengetahui, oh, saya dah jadi mati karena Stephen Tong lari keluar. Berarti tempat saya menerima, mengganti, menjadi satu representatif, menerima kematian, mengganti dia, sehingga dia boleh jalan terus, dia tidak usah mati. Inilah artinya keselamatan. Terima kasih. Tuhan Yesus mati mengganti engkau. Jikalau Yesus tidak dipaku di atas kayu salib, hukuman itu harus jatuh kepada engkau. Jikalau Yesus tidak mengganti kita, kita yang harus masuk neraka. Kita hari ini menjadi orang yang bagaimana? Menjadi orang yang diselamatkan, menjadi orang yang menerima cinta kasih Tuhan. Everything we have now simply because the grace of God. Everything we become simply because the substitution of Christ. Karena dia mengganti aku, menerima hukuman, menerima kemarahan, menanggung keadilan, dan menghapus dosaku. Karena dia menggenapi tuntutan Taurat. Amin. Ini namanya Injil. Ini namanya penebusan Yesus Kristus. Jadi hal yang pertama, Father, I accomplish your will in redemptive grace. Satan, I already defeated you. You cannot control anyone again. They are liberated. Ketiga, Yesus berkata, I accomplished the law and the demand of righteousness of God. So you need not to be punished. Engkau tidak usah dihukum lagi. Karena aku sudah menggenapi tuntutan Taurat. Ini keempat. Hal ketiga. Dan keempat itu apa? I already make a new way, which is life and which is new. The way of life and the way of new one for you to go through this new path, return to heaven. Aku telah membukakan satu jalan yang baru dan hidup membawa engkau menuju ke surga. Jalan yang baru, jalan yang hidup,
semua jalan yang baru. Berapa jalan? Satu-satunya jalan. I have now reopened a new path, a path of the life, the way of life, the way of truth. And this is the only new way to return to the Father through my broken, through my sacrifice. Inilah tubuhku yang ku pecahkan bagimu. Inilah darahku yang ku alirkan bagimu, supaya dosamu bisa diampuni. Dan inilah tubuhku yang ku pecahkan bagimu, menjadi seru jalan yang hidup yang baru. Saudara tahu tidak, waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, selain 7 kata, juga ada 7 mujizat. Saya tidak ada waktu ya. Kalau 1 kata saya khotbah 1 jam, maka 7 kata saya perlu 7 hari. Kalau 1 mujizat saya 1 jam, saya perlu 7 hari lagi. Hanya berkhotbah tentang salib Yesus Kristus, saya perlu kira-kira 1 tahun di mimbar, tak habis-habis. Saben hari minggu khotbah tentang salib Kristus, belum selesai. Saudara-saudara, waktu Yesus di atas kayu salib, terjadi 7 mujizat. Yang paling besar, yang paling menakutkan, banyak orang mati bangkit. Lalu mereka berjalan ke kota suci, dan banyak orang menemukan mereka terheran-heran pada waktu Yesus dipakut atas salib. Dan selain itu masih hal yang paling penting, yaitu satu tanda yang besar. Di dalam bait Allah ada bait tempat suci, ada tempat maha suci. Saudara masih mengerti? Ada tempat suci dan tempat maha suci. Besar mana? Tempat suci lebih besar ya. Maha suci lebih kecil ya, cuma separuhnya. Dan tempat maha suci itu satu-satunya tempat di seluruh kitab suci yang panjangnya, lebarnya, tingginya sama. Tidak ada halaman lain ukurannya. Tempat suci lain ukurannya. Hanya tempat maha suci, the most holiest place, itu ada same length, same height, and same width. Lebarnya sama, tingginya sama. Ini mengartikan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang sama. Dan di dalam tempat maha suci hanya satu barang yang boleh taruh di dalam, yaitu peti perjanjian. Semua peti perjanjian. Berarti Allah berjanji, aku akan berserta dengan engkau untuk selama-lamanya. Itu namanya tempat maha suci. Pada waktu engkau hidup mentaati dan sinkron dengan Allah, disertai oleh Tuhan di dalam hidupmu sedalam-dalamnya, tempat itu menjadi tempat maha suci. Nah saudara-saudara, dan tempat maha suci itu tidak boleh dilihat oleh orang biasa. Di seluruh Israel, waktu Musa bawa keluar dari tanah Mesir, lebih 2 juta manusia. Di antara 2 juta manusia, hanya 1 orang, 1 tahun, di dalam 1 hari, boleh 1 kali sendirian masuk. Itu tanggal 7 bulan 10. Ikut saya. Bulan 7 tanggal 10. The only day itu adalah the Holy Great Redemption Day, hari suci penebusan, hari raya kerafiran. Waktu itu siapapun tak boleh masuk, hanya seorang imam besar, seorang diri boleh masuk. Waktu dia masuk, di tengah-tengah tempat suci dan tempat maha suci ada tirai yang besar, dari atas sampai bawah, turun tutup sehingga tidak bisa ada lubang, tidak bisa lihat. Tapi hari itu tanggal 10 bulan 7, waktu seorang imam besar mau masuk, dia bawa darah daripada domba, lembu yang mewakili penebusan. Lalu dia kerjakan 2 kali. 1 kali percikan 7 kali darah itu ke atas tirai itu. Jadi tirai itu dipercik dengan darah, seluruhnya penuh dengan darah. Lalu dia menebus dosa sendiri. Oh Tuhan, saya imam besar yang najis, yang bersalah,
yang melanggar hukum. Saya tidak layak masuk kepadamu. Sekarang izinkanlah saya menerima pengampunan dosamu. Tuhan mengatakan, oke, saya mengampuni dosamu. Sesudah dia menebus dosa sendiri, kedua kali dia percik darah itu menebus dosa seluruh umat Israel. Dari pertama minta pengampunan dosa bagi dia sendiri, kedua kali minta Tuhan ampuni dosa seluruh umat Israel. Ini adalah imam besar mewakili rakyat minta pengampunan dari Tuhan. Imam besar ini sebenarnya menjadi wakil siapa? Mewakili siapa? Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah gembala yang agung, ada imam yang paling besar, ada nabi yang tertinggi. Dia adalah raja di atas segala raja. Yesus Kristus adalah imam yang menebus dosamu, menutup dosaku. Sekarang saya tanya, jangan jawab sembarangan, pikir dulu. Imam-imam menebus dosa sendiri dulu, baru menebus dosa orang Israel. Saya tanya, Yesus perlu menebus dosa sendiri tidak? Kenapa tidak? Dia tidak berdosa. Jadi Yesus hanya menebus dosa manusia, betul kan? Waktu menebus, dia mesti masuk ke tirai. Dan tirai itu waktu dibuka, itu 1 tahun cuma boleh 1 kali. Bulan apa? Bulan 7. Tanggal berapa? Hari kerafiran. Nah saudara-saudara, itu sebab Ibrani pasal 10 ayat ke-20. Mau baca? Mari kita semua buka buku Ibrani di belakangnya, di perjanjian baru bagian agak belakang. Ibrani pasal ke-10 ayat ke-20 tercantum satu ayat yang penting sekali. Saya baca 1 kali dan saudara semua membaca 1 kali. Ibrani pasal ke-10 ayat ke-20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Semua 1, 2, 3. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Apa itu tabir? Apa itu tabir? Tirai. Di tengah mana? Tempat suci dan tempat maha suci. Tempat suci tempat orang pelayan, tempat maha suci tempat Allah sendiri. Orang yang melayani kalau mau bertemu dengan Allah untuk menebus dosa orang Israel, dia harus buka tirai itu. Dan tirai itu dipecahkan dari atas sampai bawah. Ini cuma 1 kali. Di dalam kitab suci sudah ada tirai dari zaman Musa membuat kemah perhimpunan. Lalu pada zaman Solomon bikin tabir di dalam bait Allah. Pada zaman Zorobabel bikin bait Allah kedua kali ada tirai. Pada waktu zaman Herodes bikin bait Allah yang paling besar pakai 64 tahun. Begitu besar sampai saudara tahu tidak? Dengar baik-baik. Antara tempat suci dan tempat maha suci, tirai itu berapa berat, berapa tinggi, berapa lebar, orang sekarang tidak bisa bayangkan. Itu perlu 300 orang baru bisa pasang. Saya 1 kali nonton film dari Hollywood, tirai itu pecah seperti korden jendela kecil. Saya ini orang yang bikin film tidak ngerti kitab suci. Ini dah belajar teologi. Dia tidak menyelidiki. Padahal tirai itu bukan seperti korden di dalam jendelamu, pret gitu loh. Tirai itu dari atas sampai bawah, begitu banyak meter, begitu berat. Waktu angkat perlu 300 orang baru bisa pasang tirai itu. Dan tirai itu berapa berat? Saudara, kalau sekarang engkau mempunyai rumah yang tingginya 8 meter, pasang korden yang tebal,
Lalu engkau coba angkat itu. Korden berapa kilo? Oh, korden yang 8 meter, yang lebarnya 9 meter. Saya punya kaca di muka rumah saya yang semua kaca itu lebih daripada 12 meter. Kordennya itu berat luar biasa. Kalau cuci sekali, waktu bawa sebelum ada air, saya bisa angkat. Kalau sudah basah, tidak bisa angkat. Karena sudah ada basah, lebih berat lagi, bukan? Saudara, korden itu perlu 300 orang. Tapi pada waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, pada waktu dia mengatakan tetelestai, kalimat itu keluar dari mulutnya, terjadi mujizat. Seret, korden itu dari atas sampai bawah pecah menjadi 2 tanpa tangan manusia. Kenapa? Kenapa korden itu pecah dari 2? Tirai itu tidak pernah pecah. Dari zaman Musa, zaman Solomon, zaman Zorobabel, sampai zaman Yesus Kristus, hanya 1 kali pecah. Saat persis, mungkin jam 12, Yesus dipaku di Golgota. Seluruh langit gelap, matahari tidak bersinar, tertutup oleh awan yang gelap gulita. Mendadak waktu Yesus mengatakan, genaplah, langsung korden itu pecah dari atas sampai bawah menjadi 2. Mengapa saat itu? That is the time when Jesus opened the new and the way of life for human being return to the Father. Itulah pertama kali korden itu pecah. Pertama kali tirai itu dari atas sigar menjadi 2 sampai ke bawah. Karena itu membuktikan kematian Yesus membuka jalan yang baru, membuka jalan yang hidup untuk orang berdosa boleh kembali kepada Allah. Kalau korden itu sudah pecah, berarti orang di tempat suci bisa langsung melihat tempat maha suci. Tak boleh itu. Tempat maha suci, tempat Allah. Orang berdosa tidak layak melihat. Tapi Tuhan mengatakan, now I open my heart to you. Now I open my secret to you. Now I lead you into the new way. Return to me. Saudara-saudara, banyak hal mengenai salib yang saya khotbah dah habis-habis. Kalau saya mendetail setiap kalimat, saya perlu mungkin lebih 100 jam baru bisa selesai khotbah tentang salib Yesus Kristus. Saya waktu masih muda dipanggil Tuhan, beban saya kristologi. Ada orang pikir kristologi saya tidak beres. Tapi saya berkata-kata kepada saudara, saya mendetail, saya memperdalam lebih dari teolog siapapun, termasuk yang sudah tulis buku. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Pada waktu tirai ini pecah dari atas sampai bawah, berarti semua orang sudah boleh langsung datang kepada Tuhan. Melalui siapa? Melalui Kristus. Yang bagaimana? Yang memecahkan tubuhnya. Waktu Yesus di dalam sebelum menuju Getsemane, dia berjamu dengan murid dan berkata, inilah tubuhku yang kupecahkan bagimu. Ingatlah engkau senantiasa lakukan ini untuk mengikat aku. Dan inilah darah yang kualirkan bagimu. Engkau lakukanlah ini senantiasa demi mengingat aku. Kematian Yesus memecahkan tubuh, mengalirkan darah. Ini berarti membuka jalan yang baru kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini keempat. Pertama, aku sudah menggenapi rencana penebusan anugerah Tuhan. Kedua, aku sudah meremukkan iblis. Aku sudah mengalahkan dia sehingga dia tidak berhak atas kamu lagi. Ketiga, Yesus berkata, aku sudah menggenapi tuntutan Taurat dan keadilan yang diminta oleh Tuhan. Keempat, aku sudah membuka jalan supaya orang berdosa boleh kembali kepada Allah Bapa. Kelima, Yesus berkata, sekarang aku sudah memberhentikan jalan sehingga engkau tidak usah menuju ke neraka. Hukuman Tuhan sudah ditanggung Yesus. Kemarahan Tuhan sudah diterima anaknya. My God, why has you forsaken me? Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Setelah kalimat itu selesai, baru Yesus mengatakan, genaplah. Berarti kemarahan sudah berhenti, jalan sudah buntu. Engkau tidak perlu menuju ke neraka, karena engkau sudah dihentikan oleh Tuhan dari kemarahan Tuhan. Ini adalah hal yang kelima. Saudara-saudara, melalui 5 hal ini saya mentafsirkan satu kata itu. Apa artinya? Genaplah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Yesus sudah menggenapi semua aspek di dalam 5 hal ini di atas kayu salib. Kalau Yesus tidak mati bagi engkau, tidak ada kemarahan Allah yang bisa ditahan. Kalau Yesus tidak pernah mati di atas salib, tidak ada jalan yang baru dan hidup bisa tembus ke surga. Jika Yesus tidak mati di atas salib, tidak ada kekuatan dari setan yang bisa dimusnahkan. Jika Yesus tidak mati di atas salib, tidak ada perhentian yang membawa kita tidak usah menuju ke neraka. Ini semua sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Itu sebab barang siapa yang percaya kepada Dia tidak perlu dimarahi Tuhan, tidak perlu dihukum ke dalam neraka, tidak perlu menanggung dosa lalu terus hutang kepada Allah. Semua dibereskan. Engkau menjadi orang bebas, berkata, aku sudah merdeka. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 8 ayat 34, dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang berbuat dosa, dia adalah budak dosa. Semua, siapa yang berbuat dosa, dia adalah budak dosa. Everyone, anyone who commits sin, he is the slave of sin. Tidak ada kecuali. Ayat ke-36 ia berkata, verily, verily I tell you, if the Son of God free you, you will be delivered. You will obtain the true freedom. Jikalau anak Allah membebaskan kamu, baru engkau sungguh-sungguh mengalami kebebasan yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengerti mengapa Yesus harus mati bagi kita. Yesus mengapa harus mengalirkan darah, menyerahkan nyawa, terpaku begitu siksa di atas kayu salib. Karena Allah demikian mengasihi isi dunia, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya mau tanya malam ini, maukah engkau sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu? Maukah engkau sungguh-sungguh mengaku segala dosa di hadapannya? Maukah engkau berdoa minta pengampunan dari Tuhan? Saya tidak tahu kapan saya datang ke Cirebon lagi. Tapi 50 tahun yang lalu saya sudah pernah ke Cirebon. 40 tahun yang lalu saya sudah pernah ke Cirebon. Engkau belum lahir. Sekarang saya sudah umur 76. Tuhan suruh saya ke Cirebon lagi hari ini. Sesudah hari ini, kapan datang lagi saya tidak tahu. Berdoa Tuhan buka jalan. Saya mungkin bikin kapin lebih besar, lebih banyak orang satu kali lagi di Cirebon, khususnya untuk Cirebon. Berdoa supaya barang siapa yang boleh dengar datang. Mungkin kita pakai stadion di dalam ruangan. Mungkin kita tempat lebih besar. Pokoknya firman Tuhan harus dikabarkan. Kalau umpama andai kata saya tidak berhasil dan datang lagi karena saya tua, saya lemah, atau saya sakit, atau saya mati, saya akan minta khotbah malam ini dijual banyak di Cirebon. Dan saudara beli, kasihkan teman. Satu orang beli 5, kasih 5 orang. Sehingga jikalau hari ini hampir 1000, bisa menjadi 5000, lebih banyak dari kapin-kapin di kota yang lain. Semua yang saya khotbahkan itu sari, itu inti yang kental dari Alkitab. Amin. Nah, engkau sudah tangkap, sudah mengerti. Engkau akan mempertebal imanmu, mengkuat keyakinanmu.
dan membuat kelimpahan kerohanianmu tidak digoncang lagi. Saudara yang sudah dengar khotbah seperti ini, tak mungkin setan merebut benih dari firman Tuhan dari hatimu. Engkau keep it firmly in your heart. Remember the word of God in your mind and truly work it out in your life. Then you become a very faithful child of God. Amin. Jadilah anak Tuhan yang setia. Malam ini saya khotbah sampai di sini saja. Saya minta barang siapa, baik you sudah Kristen atau belum, pokoknya sudah dengar khotbah ini, engkau berkata, Tuhan, saya mau mengaku dosa. Saya minta Tuhan masuk ke dalam hatiku. Jadi juru selamatku yang betul-betul sungguh-sungguh menyelamatkan aku. Tidak peduli engkau sudah Kristen atau belum. Malam ini yang mau minta melalui doa Tuhan mengampuni dosamu, yang mau dipersilakan berdiri. Barang siapa yang berkata, Tuhan, saya mau berdoa kepadamu, berikan pengampunan kepadaku. Yang mau berdiri, berdiri. Terimalah Tuhan, minta hidup yang suci. Karena hari ini tidak ada tempat engkau maju ke depan. Tak mungkin, sudah penuh sesak, termasuk mimbar sudah penuh orang. Maka saya hanya engkau berdiri, yang di atas, yang di bawah, yang betul-betul minta pengampunan Tuhan, minta hidup dikuduskan. Berdiri. Adakah lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang saya tanya pertanyaan kedua, tangan diturunkan. Saya sekarang tanya pertanyaan kedua, tangan diturunkan. Siapa berkata, Tuhan, kalau engkau mau pakai saya menjadi hambamu, menjadi pekabar Injil, menjadi pendeta, saya bersiap dipakai oleh Tuhan. Pemuda-pemudi yang mau dipakai Tuhan menjadi hambanya, silakan angkat tangan. Yang mau dipakai Tuhan menjadi hambanya, angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Pujian masih ada. Engkau berkata, Tuhan, engkau memanggil Stephen Tong, aku melihat dia melayani Tuhan. Kalau engkau juga memanggil aku juga rela melayani Tuhan. Masih ada pemuda-pemudi yang bersedia menjadi hamba Tuhan. Angkat tangan saudara. Siapa lagi? Siapa lagi? Angkat tangan. Angkat tangan. Masih ada lagi? Kita menyanyi salimnya. Barang siapa yang tidak sejahtera karena engkau belum menerima Tuhan, atau barang siapa yang tidak sejahtera karena engkau tidak mau melayani Tuhan, biar Tuhan bekerja, berkata-kata di hatimu. Kita menyanyi terakhir sesudah saya memberikan panggilan terakhir. Salimnya selamanya mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita tunduk kepala, tutup mata, lipatkan tangan, dan dengan ibadah, dengan penuh takut kepada Tuhan, ikut saya berdoa satu kalimat demi satu kalimat. Bapa di dalam surga, saya bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang kekal, Engkau Tuhan yang hidup, Engkau penuh kasih sayang, Engkau menyediakan keselamatan melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus Juru Selamatku, untuk menebus aku, mati di atas kayu salib. Hari ini saya merendahkan hati, saya dengan tulus ikhlas datang kepadamu, minta Allah Bapa, ampunilah segala dosaku. Minta Yesus Kristus menyelamatkan jiwaku. Minta Rohul Kudus memberi hidup baru kepadaku. Mulai hari ini saya meninggalkan dosa. Saya melawan iblis dan saya mengaku dosa.
minta Tuhan bersihkan saya. Mulai hari ini saya berjalan di dalam pimpinan-Mu. Saya mengikut jejak kaki Yesus Kristus. Saya mau mentaati firman-Mu. Biar firman-Mu tersimpan di dalam hatiku, sehingga aku tidak bersalah kepada Tuhanku. Dengar doaku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Jagalah aku menjadi orang Kristen yang suci, menjadi orang Kristen yang baik. Jikalau Tuhan masih mengasihi kota Cirebon, berilah kebaktian seperti ini satu kali lagi, supaya penduduk kota ini boleh menerima anugerah keselamatan dari Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.